Apa harapannya? Ini tadi Aziza nangis ya? Iya. Kenapa nangis dia, Nak? Sampai kena? Ya, memohon kebebasan. Minta dibebaskan Kiai Fahim ya. Ya, kalian juga mau? Ya, alhamdulillah. Itu yang dikatakan itu hampir sama antara kejadian yang pertama dan kedua. Jadi sepertinya itu ada copy paste. Ada kata-kata tentang masalah persetubuhan. Nah, ini lucu. Ada yang mengaku tentang persetubuhan tapi hasil visum itu menyatakan tidak ada. Hasil visum nggak ada. Lu kira ya Allah, minta maaf lu sama santri-santri, lu minta maaf sama Kiai Fahim, minta maaf sama rakyat Indonesia lu. Karena gara-gara lu tuh beritanya, waduh. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah kita kali ini ke sidang ke-7 apa ke-8 ini? Ke-7 ya. Di Pengadilan Negeri Jember. Kali ini saksi-saksi yang dihadirkan adalah santri-santri yang notabene masih di bawah umur. Dan tadi ada satu saksi Aziza ya tadi ya. Aziza sampai nangis karena nanti kita tanya deh kenapa dia nangis ya. Kenapa dia nangis? Sangat mengharukan guys. Kiai Fahim ini sampai sidang ke-7 ini sudah banyak saksi yang menyatakan bahwasanya ini adalah fitnah. Ya, bahkan sang pelapor sendiri yang notabene katanya mengetahui, dia tidak melihat sendiri itu di fakta di persidangan. Kami berharap sidang ini akan segera selesai. Nanti kita akan coba tanyakan kepada pengacara dan saksi-saksi apa keinginan mereka. Ya, bagaimana perasaan mereka. Oke? Kita lanjut setelah ini. Ini kita udah bersama, ini 3 saksinya ya? Ya, 3 ya. Gimana tadi nih? Ya, tetap ada beberapa BAP yang dicabut oleh saksi cat ini kan ya. Iya. Otomatis konsekuensinya verbalisan. Oke. Verbalisan untuk dikonfrontir nanti terkait BAP-nya. Karena ada yang janggal itu tadi, 2 orang yang berbeda jawabannya ada poin yang sama persis, plek sama redaksinya sama. Jadi ada indikasi dugaan bahwasannya BAP itu ada copy paste ya. Nah, kita tanya dari orang tua santri, bagaimana perasaannya ini anaknya menghadiri sidang? Ya, kalau saya merasa keberatan. Merasa keberatan ya. Apakah orang tua yakin Kiai Fahim ini melakukan pencabulan? Tidak. Tidak ya, enggak ya. Apa harapannya? Ini tadi Aziza nangis ya? Iya. Kenapa nangis dia, Nak? Sampai kena? Ya, memohon kebebasan. Minta dibebaskan Kiai Fahim ya. Ya, kalian juga mau? Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai. Insya Allah hasilnya menyenangkan semua pihak. Artinya keadilan ditegakkan dan mereka bisa belajar lagi. Ya, kangen sama Abuya ya. Ya Allah, sampai nangis. Ya, Insya Allah Abuya dijaga, Abuya Kiai Fahim dijaga. Doa terus. Kita jalan ini semuanya. Kita tetap semangat. Dan mudah-mudahan semua yang bertanggung jawab terhadap fitnah ini insya Allah akan dibalas oleh Allah SWT. Amin. Amin. Terima kasih. Makasih. Bersifat fair trial ini, jadi bagaimana kita itu melakukan due process of law, kan merupakan rule of law itu dalam persidangan. Jangan mau menang-menangan. Jangan sampai kata ada lebih baik kan gitu kan, lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah
daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Gitu. Ya, jadi itu intisarinya. Nah, dalam hal ini apa yang dilakukan? Mari kita penegakan hukum itu jangan dikotori like dislike pro kontra, itu tidak boleh. Ini demi hak asasi manusia. Sampaikan ini yang sebenar-benar. Itu ya. Nah, sebenarnya masih banyak saya ini yang saya gini. Apa aja itu Pak temuannya Pak? Oh, banyak sekali. Nah, cuman Bisa disebutkan saya itu Pak? Di antara yang paling krusial itu apa? ya itu tadi. Cuman saya mohon maaf ya. Cuman saya ini dari rekan saya ini dipegang Mas Habaib ini. Saya pelajari, makanya saya pegang biar bisa. Iya. Cuman telat ya, tapi lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Tadi saya sempat dengar Pak pengacara di situ ada kalimat disetubuhi, padahal hasil visumnya sendiri negatif. Nah itu Itulah harus dikonfrontir. Itu benar apa tidak antara alat bukti yang lain dengan keterangan. Lihat itu harus kita itu sebagai seorang ahli hukum kan harus di cross check. Ini lagi Coba saya. apalagi itu Pak? Coba saudara ceritakan kronologi kejadian dugaan aja perbuatan persetubuhan atau pencalonan sebagai tersebut di atas jelaskan. Dapat saya jelaskan bahwa tapi ini ditolak semua ini. Cuman coba dengan sampaikan itu. Di sini ini hampir dalam artian itu yang dikatakan itu hampir sama antara kejadian yang pertama dan kedua. Jadi sepertinya itu ada copy paste. Nah, sekarang mau saya tanya, orang yang mendapat kejadian pertama, kedua itu ada beda ruang dan waktu. Masa bisa? Hasilnya beda begitu Pak? Ah, sebenarnya kan harus beda. Ini masa sama sekali. Saya ini dua orang yang sama penyidiknya atau yang disidik itu dua orang yang sama orangnya sehingga bahasanya sama titik komanya. Sama dengan Edi Firman. Umpama saya di Muhammad, ada Thailandnya sama, berarti saya satu orang berarti. Patrinya orang lain, penyidiknya lain, berbeda dua orang ini, yang disidik berbeda dua orang. Tapi sama. Begitu juga. Hasilnya sama begitu Pak ya? Banyak sekali kalau saya bedah ini. Cuman saya ini gergetan. Baru saya ini baru dikasih saya. Gitu dulu. Ini memang dari awal ini berkas. Oh, dari awal. Untuk agenda sidang hari ini apa aja itu Pak? Ya, saksi. Untuk perkara nomor 45 PDD 2023 PN Jember kepada para pihak yang terkait dengan perkara tersebut Pengacara dari terdakwa. segera Penasihat masuk hukum, ruang ya. sidang Kartika. Nama terdakwanya? Hah? Nama terdakwanya? Nah, Gus Fahim. Nah itu tadi keterangan dari para saksi, sampai ada yang nangis tadi ya. Aziza, dia merasa kesian, sedih, gurunya, abuyanya, Kiai Fahim Mawardi harus menjalani hukuman ini. Dan mereka semuanya mengharapkan Kiai Fahim segera dibebaskan. Ya, untuk pengadilan ini mudah-mudahan ya para hakim, para jaksa bisa melihat kejadian ini secara bijaksana. Artinya fakta-fakta di persidangan sudah menunjukkan bahwasannya tidak ada korban-korban yang seperti dituduhkan. Yang dituduh sebagai korban justru merasa keberatan sebagai korban fitnah. Artinya udah sangat jelas sih sebenarnya ya bahwasanya ini ada dugaan rekayasa. Dan ada fakta mengejutkan lagi ya dari Pak Edi, ada dan dari pengacara Habaib mengatakan bahwasanya ada keterangan yang copy paste. Saksinya berbeda, dua orang yang berbeda di dua saat yang berbeda. Tapi kata-kata di BAP atau kalimat di BAP itu sama persis, copy paste. Ada copy paste dan ini ya Allah. Ayolah. Dan keinginan para santri, bebaskanlah Kiai Fahim. Ya, bebaskan aja. Karena apa? Udah banyak bukti-bukti, saksi-saksi. Mudah-mudahan ini tidak berlarut-larut. Jangan berlarut-larut karena kesian juga anak-anak ini. Mereka dipondokkan itu untuk belajar, untuk sekolah, untuk memahami ilmu. Gara-gara kejadian ini, dengan sebab kejadian ini, mereka semuanya sekarang ini merasa sedih ya. Mereka kehilangan abuya, sosok abuyanya di pondok yang biasa mengajar mereka dengan kasih sayang, dengan baik. Itu kehilangan dan waktu mereka tersita ini untuk persidangan. Mereka harus hadir sidang. Sementara, ya Allah. Ayolah, sama-sama ya buat pemirsa semuanya. Mohon doa restunya, mohon dukungannya, bahwasanya doakan bahwa sidang ini segera selesai
Dan orang-orang yang bertanggung jawab ini harus bertanggung jawab. Dan semoga Kiai Fahim segera dibebaskan. Bebaskan Kiai Fahim. Ini persidangan udah sampai 7 kali, udah banyak saksi-saksi yang dihadirkan, fakta-fakta persidangan, sampai ada yaitu ada kalimat di BAP juga lucu nih, gue baru inget nih, ada kata-kata tentang masalah persetubuhan. Nah ini lucu, ada yang mengaku tentang persetubuhan tapi hasil visum itu menyatakan tidak ada. Hasil visum nggak ada tentang persetubuhan, tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual, tidak ada tanda-tanda hubungan seksual, nggak ada. Nah itu kan berarti ada indikasi rekayasa, itu ada dugaan rekayasa. Hah? Masih kurang jelas apa, tapi ya sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tetap harus menghargai proses persidangan sebagai proses hukum yang berlaku di negara kita. Mudah-mudahan aja, ayo mohon doa dan dukungannya semuanya agar sidang ini bisa cepat selesai dan Kiai Fahim segera dibebaskan, dan semua yang telah membuat kasus ini terjadi, mudah-mudahan mereka semua akan bertanggung jawab, terutama pelapor. Ya gue tega banget pelapor ini tega banget. Ada masalah pribadi sama suami lu, itu jangan menyeret santri-santri dong, kesian santri. Coba mikir lu, wahai pelapor, mikir. Lu kira ya Allah, minta maaf lu sama santri-santri, lu minta maaf sama Kiai Fahim, minta maaf sama rakyat Indonesia lu, karena gara-gara lu tuh beritanya, waduh, luar biasa lu. Udah ya guys, gitu aja dari gue. Insya Allah ini jadi pelajaran. Silakan di share ya, supaya rakyat Indonesia tahu, dan sekali lagi mohon doanya agar segera Kiai Fahim dibebaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu walinaya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Alia. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.